Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pengguna e-learning pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta. Ini ditujukan bagi para mahasiswa bagaimana cara mengakses e-learning Setia Ganesha, Jakarta. Pertama-tama kita buka browser, silakan menggunakan Chrome, bisa Firefox, Mozilla, dan lain sebagainya. Kemudian kita tuliskan alamat dari e-learning ini, yaitu e-learning.setieganesha.ac.id. Nah, ini ID ya. e-learning.setieganesha.ac.id ya. Kemudian setelah kita tuliskan ini e-learning.setieganesha.id, lantas maka akan ada tampilan seperti yang nampak di layar e-learning ini. Kita bisa melihat kondisi dari e-learning ini. Kalau kita scroll ke bawah, ada penjelasan tentang e-learning tersebut. Kemudian ada pemberitahuan, ada tata tertib, ketentuan, ada pengumuman tentang bagaimana penggunaan surat edaran penggunaan e-learning. Di bawah ada info, ada kontak, dan lain sebagainya. Lantas kita lihat di pojok atas sebelah kanan ada kebutuhan yang bisa kita akses untuk login, untuk masuk ke dalam sistem e-learning ini. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Indonesia, kita tinggal ubah di bagian pilihan bahasa. Misalnya kita mengubah bahasa Indonesia, maka dia akan sebagian besar akan berbahasa Indonesia, walaupun masih akan ada beberapa bahasa yang harus menggunakan bahasa Inggris. Kita masuk ya, kita klik tanda masuk login tersebut, maka kita akan sampai kepada halaman login ya, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password kita masing-masing. Sebagai contoh, saya sudah memiliki username, yaitu misalnya Maba 2020, berarti mahasiswa baru tahun 2020. Kemudian saya sudah ada passwordnya. Password ini terdiri dari minimal satu huruf besar dan huruf kecil, serta biasanya kalau mahasiswa itu dikasih username-nya itu dengan menggunakan NIM. Kemudian juga harus ada, jadi terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan juga tanda baca. Jadi 4 elemen ini harus ada dalam password. Nah, kalau kita mengalami lupa atau password pengguna, kita bisa klik di bagian lupa nama pengguna dan password ini. Tapi syaratnya kita harus punya email yang valid, yang aktif, karena nanti pengiriman link untuk merubah passwordnya itu akan dikirim ke email yang aktif. Untuk pertama misalnya kita klik masuk. Untuk mengingat bisa diklik remember-nya ini. Kalau menggunakan komputer atau di HP atau juga mungkin di iPad ya. Ini bisa digunakan dengan sistem operasi baik itu PC ya. Kemudian juga bisa menggunakan Android maupun menggunakan sistem Apple ya. Misalnya kita masuk ke sini. Nah, kita sudah ada di halaman. Kalau di brosurnya minta di password, minta di save, bisa di save atau dilewatkan saja. Kalau di komputer yang tidak private ya. Kemudian di sini ada bagian halaman. Terdiri dari dashboard, beranda situs, kalender, file pribadi yang kita bisa simpan.
ke dalam sistem ini, file-file yang kita perlukan, sehingga kita tidak perlu upload dari komputer lagi. Kita bisa menggunakan gadget atau di tempat yang lain. Terus kemudian ini ada kuliah atau kursus, di sini masih kata-katanya kursus, tapi maksudnya adalah kelas yang kita ikuti ya. Contohnya untuk yang kali ini saya sudah masuk diberikan akses untuk statistik 1 contohnya. Maka dia akan ada tampilan gambar seperti ini atau yang lainnya, tergantung berapa mata kuliah yang diampu atau yang didapat pada semester ini. Kemudian kalau sudah ada pernah diakses, maka dia akan pindah ke atas ke bagian yang ini. Nah, untuk yang pertama diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk memperbaiki data dirinya melalui link di atas kanan ya. Ini ada profil. Silakan diklik profilnya. Setelah diklik profilnya, maka akan ada deskripsi atau detail pengguna. Nah, di sini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk menampilkan foto dirinya, ya, sesuai dengan terdaftar sebagai mahasiswa, fotonya seperti apa, supaya dosennya tahu, oh mana yang namanya si A, si B, dan seterusnya. Maka kita bisa melakukan perubahan dalam detail pengguna, klik bagian ubah profil. Maka akan ada tampilan seperti ini, ya. Ini fotonya masih kosong. Maka silakan dirubah nama depannya siapa yang benar. Kalau ada kesalahan diperbaiki. Nama akhirnya biasanya ini menggunakan NIM. Jadi nama depan dan NIM nama akhirnya ya. Nah, alamat email ini wajib diganti sesuai dengan alamat email yang aktif bagi setiap mahasiswa. Oke, kemudian tampilan email ini silakan bisa disetting, mau disembunyikan atau boleh semua orang melihat, atau hanya sesama peserta yang ada di dalam kelas ini, ya. Itu silakan, opsional. Juga kotanya, kemudian kalau ada keterangan, deskripsi diri silakan sampaikan. Nah, di sini ada foto pengguna. Misalnya kita merubah foto kita. Kita bisa klik di bagian Anda dapat meletakkan file di sini untuk menambahkan. Klik aja nih di tanda yang ada panah ke bawah, klik kiri. Maka ada pilihan file picker-nya. Kita upload, pilih upload file. Kemudian kita choose file untuk mengambil pilihan pada komputer yang kita miliki. Oke, contohnya silakan kita bisa dicari di bagian mana gitu ya, posisi filenya. Contohnya saya sudah ada di sini, saya pakai logo Ganesha misalnya. Saya open, kemudian saya upload, klik upload this file. Oke. Setelah itu maka akan masuklah gambar itu ke dalam file foto yang baru seperti ini. Oke, deskripsi gambar, misalnya foto diri, boleh ditulis tentang gambarnya. Nama lainnya tidak perlu, minat juga tidak perlu, silakan kemudian perbarui profil ya. Klik perbarui profil. Sudah, maka akan tampilan seperti yang foto rekan-rekan mahasiswa semuanya. Itu yang utama. Baik, kita lanjut ke bagian apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam pembelajaran daring ini ya. Yang lain silakan dicoba-coba saja. Kita langsung masuk ke bagian teknis perkuliahan. Di sini kita sudah punya ada satu mata kuliah yang kebetulan saya ikuti. Bisa diklik aja, misalnya ini statistik 1, maka saya klik statistik 1-nya. Nah, kita sudah sampai ke halaman perkuliahan ya. Di sini ada deskripsi tentang statistik dan statistika misalnya. Ada deskripsi yang diberikan. Ini sebagai bahan bacaan saja. Kemudian ini ada absensi kehadiran. Nah, diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi daftar hadir setiap minggunya sesuai jam kuliah yang berjalan dengan mengklik absensi kehadiran mahasiswa di atas. Nah, seperti ini ya. Maka kita klik absensi kehadiran ini.
ini berlaku kalau di setting mingguan, maka dia akan berlaku seluruh pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir gitu ya. Itu absensinya di sini. Kita klik absensinya. Nah, oke. Ini untuk September. Maaf, ini ada apa namanya? Oke, jadi kita absensi kehadiran ini kita klik di bagian absensi. Jadi ini wajib bagi seluruh mahasiswa untuk mengecek kehadiran setiap sesinya atau setiap pertemuan. Kita klik absensi kehadiran yang ada di atas ini, kemudian maka akan ada tampilan absensi kehadirannya. Nah, ini ada absensi yang masih berlaku pada jam yang diberikan untuk bisa absen ya. Jam kebetulan ini misalnya jam 12 siang, 12 pagi sampai jam 11.55 malam. Berarti ini masih bisa kita absen untuk hari ini. Selanjutnya akan ada beberapa waktu yang lain, ini belum aktif, nanti aktifnya nanti tanggal 26 ya. Untuk yang ini maka kita harus klik sini submit attendance ya. Kita klik submit attendance. Ini jangan lupa kita klik ya. Nah, kalau sudah maka kita pilih simpulannya hadir ya. Hadir. Ini tidak hadir kan. Kemudian kita simpan perubahan. Oke. Nah, kita sudah tersimpan ya. Your attendance in this session has been recorded ya. Sudah tersimpan. Maka kita sudah ada tulisannya hadir ya. Sudah di record. Nah, itu. Dan ini berlaku pada setiap minggunya nanti. Ya, misalnya kalau punya beberapa mata kuliah, maka seluruh mata kuliah akan ada proses kehadirannya ya, rata-ratanya. Nah, ini dia. Lantas kita kembali ke pertemuan kuliah. Kita sudah selesai dengan satu hal yaitu absen ya. Nanti semua harus absen di sini dan itu berlaku berkelipatannya setiap jam pelajaran kuliah itu berlangsung. Selanjutnya untuk materi. Nah, ini ada materi yang bisa kita download. Kita klik saja materinya, misalnya saya sini materi sesi 1. Kita klik, maka dia akan menampilkan ya PDF-nya seperti ini. Nah, dan ini kalau mau di-download tinggal di-download, kalau mau dibaca berarti tinggal dilihat saja materinya di sini. Nah, ini dia, bisa download atau bisa di-print. Oke, itu untuk materi. Kemudian kita kembali. Selain materi, ada diskusi. Nah, ini misalnya diskusi. Diskusi ini juga memiliki penilaian bagi mahasiswa. Kita harus klik dulu nih, ya. Klik bahwa kita sudah mengakses diskusi. Maka kita klik diskusi di sesi 1 ini misalnya. Maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini diskusinya. Nah, diskusi itu berdasarkan materi sesi 1 tentang statistik dan statistika menurut saudara. Apa perbedaan antara statistik dan statistika? Nah, ini mahasiswa wajib menanggapi, lakukan tanggapi. Masing-masing menanggapi, klik tanggapi, balas. Jawab sesuai dengan pemahaman masing-masing. Semua harus mengisi ini supaya mendapatkan nilai dari diskusi. Kalau sudah misalnya ya sudah kita isi statistik sama dengan statistika bla 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 dan seterusnya. Silakan diskusikan pendapat masing-masing mahasiswa. Kemudian sampaikan, kalau bahasa Indonesia dia sampaikan
kalau itu submit ya. Nah, maka kita sudah memiliki jawaban dari diskusi ini. Nih, nanti ada nilainya. Nah, nilainya nanti dosen akan memberikan nilai, maka akan keluar nilainya. Sekarang belum ada ya. Nah, seperti ini terus. Udah, itu satu poin lagi. Kemudian kita masuk lagi ke yang lain. Misalnya sekarang kita sudah masuk ke bagian tugas. Ya. Tugas sesi 1. Nah, kita klik juga bagian ininya, tombolnya. Kita klik tugas sesi 1 ya. Nah, di sini tugas ini harus kita jawab. Misalnya tugasnya ini kebetulan belum ada soalnya, suruh ngapain. Tapi nanti kalau sudah ada, tinggal ikuti apa perintahnya, lantas dikasih waktunya sampai berapa lama nih untuk bisa mengupload jawaban. Nah, biasanya tugas ini mahasiswa harus membuatnya dalam bentuk baik itu PowerPoint, baik itu Word ataupun PDF. Dalam jawaban dibuat dulu, kemudian dikumpulkan. Kumpulkannya dengan cara apa? Dengan cara mengupload. Di mana? Nah, ini. Klik tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, kita klik, sama seperti peristiwa waktu mengganti foto tadi, maka dia akan meminta filenya, kirim berkasnya. Klik bagian ini, tanda ini, lantas ambil filenya, ya. Choose file, di mana kita menyimpan file tersebut. Oke, misalnya kita simpan di SPSS ini, misalnya. Atau di mana, silakan ambil aja. Misalnya saya udah punya, ya saya bisa ambil aja ini, saya upload this file misalnya. Oke, sudah ada, kita simpan perubahan. Nah, maka sudah selesai kita menyimpan perubahan. Nah, ini selesai. Ini kalau mau mengedit, mau ganti, silakan edit. Kalau remove berarti menghapus, ya. Submission ini di remove berarti menghilangkan, nggak jadi. Kalau enggak ya sudah. Kalau enggak berarti kalian sudah ada pengiriman berkasnya. Nah, ini nanti akan dinilai oleh dosen. Ini kalau mau ada komentar silakan tambahkan di sini, berita kepada dosen. Kalau tidak ya sudah. Tidak usah. Nah, itu dia. Jadi sesederhana itu dan sesimpel itu. Biasanya dosen akan memberikan waktu tugas itu dalam waktu 1 minggu. Atau kalau memang kelompok atau perseorangan tergantung dari dosennya. Sekarang kita kembali lagi ke pertemuan, ya. Nah, ya itulah. Jadi intinya di dalam e-learning ini mahasiswa akan mendapatkan nilai yang terdiri bobotnya itu 1 absensi kehadiran. Ini totalnya nanti setiap mahasiswa itu akan mendapat nilai 15% kehadiran ya. Kemudian diskusi dan tugas. Nah, ini akan mendapat nilai 20% ya dari total 100% penilaian. Dan terakhir nanti ada UTS juga nih. UTS ini nilainya adalah 30%. Sama seperti pengerjaan tugas tadi sini. UTS juga dalam bentuk tugas ya. Dan yang terakhir UAS. UAS itu akan memberikan nilai sebesar 35%. Maka totalnya akan 100%. Lantas kita bisa melihat nilai kita di bagian nilai. Ini secara tidak langsung kita bisa lihat nilai kita berapa yang sudah ada gitu ya. Nilai yang kita dapatkan totalnya berapa. Nah, ini dia. Kapsel kehadiran, kita sudah pernah hadir, baru 25%. Kemudian untuk diskusi tugas, gitu kan, masing-masing 50%, 50%. Jumlah diskusinya berarti ada 25%, gitu kan. Kemudian jumlah UTS juga 25%, termasuk nilai kosong. Jadi jangan sampai nggak ngirim, karena akan mengurangi nilainya, gitu kan. Kemudian jumlah UAS. Nah, total yang sudah diraih sekarang sebanyak 25%. Jadi masih ada 75% lagi yang belum didapat ya. Nah, seperti ini.
Ya, kemudian saya rasa itu saja untuk mahasiswa supaya bisa mencoba nanti di masa perkuliahan yang akan berjalan. Kalau sudah, silakan klik di bagian kanan atas keluar, ya, klik keluar. Nah, kita akan kembali kepada halaman di luar, sudah selesai. Nah, kita bisa tinggalkan. Inilah tutorial sederhana dari penggunaan e-learning dari Setia Ganesha. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.